Ini di mana? Kamu siapa? Aku suamimu. Ibu, serius mau? Kasih anak Ming 11 ke aku? Kamu anak kandung ibu. Salah ibu kandung Ming 11. Dulu salah gendong, Ming 11 hamilin kamu. Dia yang berutang. Perut palsu ini akhirnya bisa lepas. Selamat Nyonya Wen punya 5 anak. Apa? Ming 11 lahirin 5? Ayo kita angkat gelas untuk Ming Jie. Minum. Aduh, Ming Jie bangkit dari kubur. Sakit? Enggak. Ming Jie, kukira kamu mati. Aku balik hidup. Ming Jie, kenapa kamu? 5 tahun ini, kamu sama Keke baik-baik aja? Kamu belum tahu? Om Wen sama Tante Jiang. Umumin keluar, mereka orang tua angkatmu. Keke itu, putri keluarga Wen yang asli. Apa? Sejak keluarga Wen umumkan kematianmu, Wen Keke jadi tunangan Mu Guichen. Sejak itu, aku pisah jalan sama dia. Dia deketin orang terkaya Nancheng, Mu Guichen. Iya. Dia sejak 5 tahun lalu, lahirin anak buat Mu Guichen. Dia juga nyawanya dipertaruhin, pakai darahnya sendiri. Transfusi darah ke Mu Guichen. Sekarang dia penyelamat orang terkaya itu. Transfusi darah? Anakku mana? Kalian ngapain? Ngapain? Gini, aku bisa mati. Saat anakmu lahir, saat itulah kamu bisa mati. Ini nilai terakhirmu. Aku bisa mati. Wen Keke ambil darahku. Selamatin nyawa Mu Guichen. Pantas aja aku gak nemuin anakku. Wen Keke sembunyiin anakku. Kamu tahu Wen Keke sekarang di mana? Hari ini ulang tahunnya, sekarang harusnya di malam ini ada pesta ulang tahun di klub malam. Baik, aku akan memberinya hadiah ulang tahun yang spesial. Halo Bos Ming, wow, kamu keren banget. Ayo. Wanita ini membuatku merasa familiar. Wah Keke, giok di lehermu cantik sekali. Ini pemberian nenek dari keluarga Mu. Ini giok kaisar hijau warisan keluarga Mu. Wow. Nenek Mu sudah menganggapmu sebagai menantu keluarga Mu ya. Sepertinya Keke dan bos Mu akan segera menikah. Selamat ya. Cantik banget, kamu mau apa? Aku sengaja datang untuk merayakan ulang tahunmu. Siapa dia? Dia adalah hadiah spesial yang ku persiapkan untukmu. Nona Wen, giok palsu yang diwarnai dengan asam. Kalau dipakai lama-lama, tidak baik untuk kesehatan. Kampungan, kamu tahu apa itu giok kaisar hijau? Yang Keke pakai adalah pusaka keluarga Mu, keluarga terkaya. Aku, ahli perhiasan level S dari Tiongkok. Siapa yang tahu sertifikatmu ini? Asli atau palsu? Asli atau palsu, coba saja tahu. 10 menit lagi, giok kaisar hijau Mu akan benar-benar luntur warnanya.
Benar-benar berubah warna. Ini bagaimana? Kok bisa gini? Nenek Emu seharusnya tidak akan memberimu giok palsu kan? Siapa yang akan membawa pusaka asli di sampingnya? Iya kan? Nanti beberapa hari lagi, kalian semua datang ke rumah Emu. Aku tunjukkan. Seperti apa giok kaisar hijau yang asli. Heling, aku sudah kenal kamu 10 tahun. Kamu bawa orang asing seperti ini ke pesta ulang tahunku untuk buat masalah. Apa kamu sengaja cari gara-gara denganku? Dia bukan orang asing, dia adalah sahabat kita selama 10 tahun. Wen Keke, kamu masih ingat aku? Wenming 11. Kamu bagaimana kamu masih hidup? Aku naik dari neraka. Kamu masih ingat dulu apa yang kamu lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Yang kasih obat itu. Yang buang kamu ke tumpukan sampah adalah ibu yang mengasuhmu 20 tahun. Tapi kamu adalah kaki tangannya. Kembalikan anakku. Wenming 11. Kamu tahu, kamu total melahirkan berapa anak? Aku tidak hanya melahirkan satu anak. Ibu angkatmu, ibu kandungku, anak-anak yang kamu lahirkan itu. Semuanya dibuang, hanya tersisa yang terakhir. Sekarang diasuh di sampingku. Jauhkan pisau Emu dariku. Kalau tidak, aku tak akan ingat satu pun. Katakan. Sekarang, aku tetap tak ingat. Kalau aku gunakan pisau ini, menggores wajahmu beberapa kali. Apakah kau akan ingat? Ayo, berani-beraninya menggores wajahku. Aku akan menggores anakmu. Ribuan kali. Wen Keke, Kau berani menghancurkan reputasiku. Aku akan memisahkanmu dan anakmu selamanya. Aku bukan diriku 5 tahun lalu. Kalau kau berani melawanku lagi, hanya ada jalan kematian. Kita lihat saja nanti. Selidiki semua informasi pasangan keluarga Wen. Dan Wen Keke selama 5 tahun ini. Berhubungan dengan siapa saja, kalau ada anak usia 5 tahun. Harus diselidiki dengan teliti. Kakak Ming, jangan sedih, anak pasti ditemukan. Keran air. Sudah puas melihat? Aduh, malu sekali. Seseorang. Berhenti. Aku akan selalu mengikuti kakimu. Kau yang menculik anakku, kau sudah dikepung. Lepaskan anak perempuanku. Bukan aku yang melakukannya. Bukan kau, bagaimana membuktikannya? Dia bisa membuktikan. Aku bukan penculik. Barusan yang mengintipku di toilet, kan kau? Berani-beraninya begitu, masih bilang bukan penculik. Daddy, dia bukan orang jahat, dia dewi impianku. Merekalah yang jahat, dia kakak peri yang sangat keren. Yan, kemari. Maaf, tadi salah paham. Aku ayah Nuan. Presdir Heng Seng Pharmaceutical, Ji Ming Huai. Bisa bertemu tangan dewa, suatu kehormatan. Dia mirip sekali dengan ibu waktu muda. Pak Ji, ada apa di wajahku? Tidak ada. Boleh tahu nama baik hati? Namaku Ming 11. Namanya juga mirip denganku. Boleh tahu alamat Nona Ming? Besok aku akan datang membawa hadiah sederhana untuk berterima kasih. Tidak usah, aku baru kembali ke Nancheng, belum punya tempat tinggal tetap. Menyelamatkan putri kecil keluarga Ji itu cuma hal kecil. Kenapa aku merasa dekat dengannya?
Maaf ya, grup Yi Zeyu. Halo, namaku Ming 11. Tuan Yi, anakmu masih kecil, tolong jaga baik-baik. Oke, aku paham. Aku juga merasa sangat akrab dengan anak ini. Mengingat kamu sudah menyelamatkan anakku. Urusanmu mengintipku di toilet tadi, aku maafkan. Sepertinya CEO MU dapat keuntungan besar dari Nona Ming ya. CEO MU. Ya, dialah raja bisnis kota selatan. MU Gui Chen. Dialah pria yang digantungi Wen Keke. Kalau begitu, anaknya itu anakku dong? Aku adalah suamimu. Dia, malam itu 5 tahun lalu, orangnya adalah dia. Yan, kita pergi. Yan, dengar kata. Dia bukan mainan di etalase. Pulang. CEO MU, boleh tanya, apakah rumah Anda masih butuh pengasuh? Aku harus merebut Yan dari tangan Wen Keke. Maaf ya, rumah kami tidak butuh pengasuh. Kakak peri, datanglah ke rumah Nuan jadi peri. Datang ke rumahku, aku yang jagain kamu. Bocah nakal ngomong apa sih? Baiklah, demi Yan. Sebulan 100.000, jadilah pengasuh di rumahku. Nuan juga suka Nona Ming. 200.000. Silakan Nona Ming datang ke keluarga Ji, temani Nuan. Kalian berdua gila ya? 1 juta. Di rumah sudah ada 88 pelayan melayanimu, masih kurang? Maaf ya, namanya juga anak-anak. Dewi menyelamatkanku, aku mau menikahinya. Kamu juga cewek. Kakak Dewi juga cewek, kalian tidak akan berakhir baik. Kalau begitu biar ayahku dan kakekku yang menikahinya. Kamu memang pintar ngajarinnya. Aku dan Yan sangat cocok, dan aku bisa bahasa isyarat. Aku suka kamu. Aku juga suka kamu. Ini pertama kalinya aku melihat Yan tertawa senang seperti ini. Yan, lihat, Mama belikan. Kue yang enak banget. Kamu kenapa di sini? Keke, kamu kenal Nona Ming ya? Aku dan Ming 11 bukan cuma sahabat dekat, tapi juga saudari. Dia dibakar jadi abu pun aku bisa kenali. Mau datang ke rumahku? Kenapa nggak bilang dari dulu? Ada beberapa hal, aku mau ngobrol berdua aja sama kamu. Oke. Ajak ayahmu nonton TV. Mau nonton ini ya? Sini. Keke, kamu cari aku buat apa? Kalau nggak mau anakmu kenapa-kenapa, minggat aja dari keluarga MU. Tapi Yan juga anakku. Kamu mau Yan? Atau mau anak-anak yang lain? Kalau gitu, kasih tahu aku, anak-anak yang lain di mana? Aku ingat salah satunya. Dibuang ibuku ke tong sampah, terus diambil pengemis pemulung. Sekarang dia kekurangan gizi parah, kelihatannya. Kayak anak umur 2-3 tahun. Kalau aku putus bantuannya, dia bisa mati. Sekarang juga, minggat dari keluarga MU. Achen, mukamu serem banget. Sebagai ibu Yan, kamu harus kasih contoh yang baik, bukan malah diam-diam. Marah-marahin pembantu di sini. Kok Achen tahu? Aku marahin Wen Ming 11? Keke suruh aku keluar dari keluarga MU, ya udah aku pergi. Dia yang aku ajak, kamu gak berhak marahin dia. Achen, kamu salah paham. Aku sama Ming 11 sahabat dekat, aku cuma gak tega. Dia kerja jadi babu di keluarga MU. Kalau gitu naikin lagi gajinya, sebulan 300.000. Uang jajan aku sebulan dari keluarga MU aja cuma 100.000. Makasih, Tuan MU. Dengan gaji setinggi ini, aku pasti jaga Yan dengan baik. Minta maaf sama Nona Ming. Maaf ya, tadi aku emosi. Nggak apa-apa. Aku udah biasa. Jangan kayak gitu lagi ya lain kali. Nona Ming. Aku tahu hubunganmu sama Keke. 5 tahun lalu. Keluarga Wen ketahuan, Keke itu anak kandung keluarga Wen. Kamu benci dia, karena dia ambil semua yang seharusnya jadi milikmu.
Kalau aku masih anak kandung keluarga Wen, sekarang gimana ya? Aku kasih tahu. Kalau aku ketahuan kamu punya ambisi yang gak seharusnya. Aku bakal usir kamu langsung dari keluarga MU. Apa? Anakku ketemu? Berhenti dulu di pinggir jalan, aku mau ajak Xiao Yu beli beberapa baju. Oke. Kak Ming 11. Chen Chen, Siapa anak kecil ini? dia adalah putri saya, Yu Yu. Kenapa kelihatannya kurang gizi? Saya sudah terpisah dengan putri saya selama 5 tahun, baru saja menemukannya kembali. Nah itu bagus, kamu sudah menyelamatkan nyawa anak saya punya sejumlah uang tunai di sini. Ambil dan gunakan saja. Tuan Yi, saya tidak kekurangan uang. Lihatlah bagaimana keadaan anak ini. Kamu masih bilang tidak kekurangan uang? Tuan Yi, Siapa adik kecil ini? 1 juta saja tidak cukup kan? Seharusnya aku kasih black card ke kakak Ming 11 dari tadi. Biarkan dia gesek secukupnya. Nak, kapan kamu belajar mendekati cewek? Bukan mendekati cewek, ini balas budi. Aku serius sama kakak Ming 11. Baiklah. Bibi akan ajak kamu beli baju dulu, nanti kita pikir cara untuk transferkan uang ke rekeningnya dia. Keluar, tidak lihat ada tamu di toko kami ya? Dari mana kamu dapat banyak uang? Saya dapatnya dengan kemampuan sendiri. Membuka kaki dapat uang, itu juga kemampuanmu ya? Kenapa kamu selalu suka memaksa saya untuk menamparmu? Ini adalah model terbaru toko kami. Apakah kamu suka? Ayo aku antar kamu coba aja. Nona Wen, ada apa denganmu? Panggil manajer toko kamu kemari. Mami, Sayangku sangat cantik ya. Nona Wen, apakah kamu puas dengan barang baru toko kami? Toko kamu menerima orang yang tidak saya sukai. Mulai hari ini, saya tidak akan datang lagi. Nona Wen, kamu adalah pelanggan besar kami loh. Tidak tahu orang yang tidak kamu sukai itu adalah baju yang dipakai wanita ini, bahkan mereknya tidak kelihatan. Anaknya kelihatan kotor sekali, sama sekali tidak seperti anak keluarga kaya. Usir mereka berdua keluar. Manajer, mereka bawa uang tunai 100 juta untuk belanja di sini. Nona Wen adalah tunangan tuan muda MU. Setahun bisa belanja sampai puluhan juta di toko kita. Baiklah, nanti saya minta mereka keluar setelah mereka selesai bayar. Bayar apapun, anak kotor ini sudah pakai baju merek kita. Itu hanya menurunkan gengsi merek kita saja. Kami MC adalah merek internasional besar. Khusus melayani pelanggan besar seperti Nona Wen. Konsep desain merek MC adalah membuat setiap anak merasakan kehangatan, meskipun ini merek mewah. Tapi setiap tahun mereka menyumbangkan pakaian untuk anak miskin. Saya pikir, desainer merek MC tidak hanya mencari satu klien seperti Nona Wen. Kamu jelek, miskin dan kumuh, tapi juga tahu ide desain MC kami? Karena saya adalah MC kalian. Lihat dulu apa kualitas dirimu sendiri. Berani-berani sama yang kami. Memakai baju merek yang sama. Kamu mau lepas sendiri apa aku yang bantu lepasin? orang dewasa bully anak kecil, sungguh memalukan. Wah Putri Ji, maaf karena tidak menyambutmu. Saya benar-benar minta maaf, sekarang saya akan langsung menyingkirkan 2 orang miskin kumuh ini, menjamin kamu dapatkan kembali lingkungan belanja yang nyaman. Saya mau membeli semua barang di toko ini. Tuan Muda Ji benar-benar memanjakan putri kecilnya ya. Biarkan saya yang melayani kamu. Kamu mau melayani saya bagaimana, adik kecil ini? Anak kecil, lihat baju ini bagaimana? Bos Ji, kamu benar-benar memanjakan putrimu sendiri. Mal ini berada di bawah naungan keluarga MU. Saya punya wewenang untuk melarang orang yang suka bikin onar masuk ke mal ini.
Benar, ini adalah flagship store MC di Global Mall. Apa? Lapor polisi saja. Kalau polisi datang, mereka juga cuma akan mengusir kamu keluar. 5, 4, 3. Kamu gila ya? Ngapain hitung mundur? Halo? Apa? Saya dipecat? Manajer, apa yang saya salah lakukan? Apa hubunganmu dengan manajer wilayah Asia Pasifik MC? Dengan satu kata saya, bisa bikin manajer umum wilayah Asia Pasifik memecatmu? Kamu kira apa hubungan saya dengannya? Tolong maafkan saya punya orang tua dan anak yang harus diurus. Kamu melanggar ide platform MC, kamu dan stafmu. Harus keluar dari toko ini bersama-sama. Saya juga dipecat. Nona Wen, tolong berikan kami jalan untuk hidup ya. Apakah manajer umum wilayah Asia Pasifik Group MC bukan sugar daddy kamu? Mungkin saja, sayalah yang menjadi sugar daddy-nya. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Kalau grup MC sudah memecatmu, maka kamu jadi manajer Departemen Pemasaran Global Mall, manajer Departemen Pemasaran. Selamat ya, kamu naik jabatan jadi kepala toko. Nona Wen adalah tunangan Tuan MU. Meskipun saya dipecat dari MC, tapi saya masih bisa sukses dengan baik. Nona Wen, bisakah kamu membantuku mendapatkan posisi di grup MU juga? Aku akan menempatkanmu sebagai manajer toko merek lain di Mall Global. Hebat! Terima kasih, Nona Wen. Sekarang, aku sudah mempromosikan kalian berdua. Kalian harus tahu cara membalas kebaikanku, kan? Oh, Mall Global adalah wilayah grup MU. Cepat pergi dari sini. Pergi. Pergi. Mami, aku tidak mau baju baru atau sepatu baru lagi. Ayo kita pergi dari sini. Kenapa jadi sekali nanya saat usia 2 atau 3 tahun? Dia memanggilmu Mami. Kamu sudah menikah? Ya, Apa yang terjadi tadi? wanita ini menyinggung tunangan CEO MU. Apa yang dilihat? Cepat bawa anakmu yang kotor itu pergi. Atas dasar apa kamu mengusir tamu Mal? Aku adalah manajer umum Departemen Pemasaran Mall Global. Sepengetahuanku, manajer departemen pemasaran sepertinya bukan kamu. Tunangan CEO MU yang baru saja menunjukku. Acen, Tunangan CEO MU juga tidak berhak melakukan penunjukan di grup MU. Nona Wen memang tidak punya hak, tapi CEO MU punya. Malam ini, Nona Wen akan membisikkannya di Bantau. Besok, manajer Departemen Pemasaran akan diganti. Benarkah? Kamu berencana melakukannya malam ini, ya? Acen. Aku sudah berurusan dengan manajer toko MC Kids selama 5 tahun. Aku juga tidak tahu hubungan apa antara Ming 11 dan manajer umum regional Asia Pasifik Group MC. Dia baru saja menelepon dan langsung memecat manajer toko ini. Aku tidak tega, jadi ingin memberinya pekerjaan. Siapa bapak ini? Dia adalah tunanganku, Presiden Direktur Grup MU. CEO MU. Maaf, aku tidak tahu. Mohon maafkan aku. Karena kamu sudah dipecat oleh grup MC, tinggalkan Mall Global ini. Tadi Nona Wen sudah setuju menjadikanku manajer umum. Nona Wen juga bilang, di dalam mal ini, posisi manajer toko merek lain bisa kupilih sesukaku. Aku memberimu wewenang ini. Aku hanya kasihan melihat mereka. Wen Keke. Kamu membuatku kecewa. Pak Wen, soal yang kita bicarakan dulu masih. Cepat pergi. Manajer toko ini jahat sekali, bukan cuma ngerjain adik-adik, tapi juga ngerjain kakak cantik. Kalau dia nggak minta maaf, aku nggak bakal lepaskan mereka. Ling Huai, anak perempuanmu ini dididik dengan baik. Anak ini keras kepala, nggak tahu mirip siapa, Nona Wen. Tolong dong bilang sesuatu. Di sini nggak ada tempat buat anak kecil bicara. Setiap kata yang anakku ucapkan, mewakili maksud keluarga Ji. Kamu bilang, ini gimana ceritanya? Nggak lihat Tuan MU nggak pedulin Nona Wen. Nona Wen udah nggak bisa lindungin lagi. Keluarga Ji juga udah dimusuhin. Kita nggak bisa hidup di Nancheng lagi. Aku yang salah. Aku anjing yang sok jagoan. Aku bukan manusia, maafin aku. Aku juga udah tahu salah, kalian maafin aku dong. Aneh banget, putri keluarga Ji. Kok mau blind Wen Ming 11? Nanti aku yang lindungin kamu. Putri keluarga Ji, kok bisa mirip? Sama anaknya Wen Ming 11. Ternyata, dia itu. Barusan, kamu suruh adik kecil sama kakak cantik minggat. Sang putri sangat marah.
Sang putri akan menghukum kalian. Oke, kalian berdua pergi ke pintu, jadi penerima tamu. Kami berdua cuma berdiri di pintu ini. Memangnya? Kamu pikir gambar anakku jelek? Enggak. Cantik, pasti cantik, kami berdua ini. Langsung jadi penerima tamu. Aku suka banget sama kamu. Ayo aku bantu pilih gaun yang super cantik. Ji Xiao, terima kasih. Kamu mendidik anak perempuan yang hebat. Anak perempuanmu, kok bisa terpisah 5 tahun sama kamu? Soal ini, ceritanya panjang. Ji Xiao, nggak tahu kamu ada waktu nggak? Periksa anak perempuanku. Pasti ada waktu. Aku mau bicara 4 mata sama Ji Xiao. Oke, Silakan ke sini. dia beneran, mirip banget sama mama waktu muda. Nona Ming, ada sesuatu di kepalamu. Ji Minghuai. Oke, udah diambil. Terima kasih Tuan Ji. Direktur MU, kenapa kamu marah padaku? Sudah bertahun-tahun mengenalmu, ini pertama kalinya aku menyadari. Kamu orangnya cukup suka main cinta dengan banyak orangnya. Achen, ayo kita pulang. Siapa suami Wen Ming 11? Aku tidak bermaksud membicarakan keburukan Ming 11. Tanya saja pada ibuku, dia juga berkata hal yang sama. Masih muda sekali sudah mau tidur dengan pria demi uang. Siapa ayah kandung anak ini? Dia sendiri mungkin. Tidak terlalu tahu juga loh. Tidak menyangka dia orang seperti itu. Betul, makanya aku tidak setuju dia jadi pengasuh Yanyan. Aku takut dia akan merusak perilaku Yanyan. Aku tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Tuan Ji, sebenarnya aku ingin meminta bantuanmu untuk memeriksa penyakitnya. Bukanlah putriku. Aku sudah melihatnya sejak lama, putrimu selain kekurangan gizi dan beberapa luka ringan, tidak ada penyakit rumit. Tuan Ji, aku tahu keahlian medismu sangat hebat. Gejala MU Yanyan yang tidak bisa berbicara. Bisakah kamu menyembuhkannya? Karena MU Yanyan, MU Guichen, masalah tidak bisa berbicara ini sudah mencariku sejak lama. Yanyan dia. Dia tidak memiliki cacat fisik bawaan. Yanyan tidak bisa berbicara, itu masalah psikologis. Mungkin ketika dia kecil, dia mengalami rangsangan yang sangat besar, yang membuatnya takut untuk berbicara. Yanyan di keluarga MU sangat dicintai. Bagaimana bisa mengalami rangsangan? Apakah karena Wen Keke? Lima tahun yang lalu Jiang Rong menyuapmu. Memintamu membuang anakku. Di mana kamu membuangnya? Aku tidak tahu, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Katakan, kalau aku cabut satu kukumu, apakah kamu akan ingat sekarang? Tidak, Bagus sekali. aku ingat sekarang. Setelah aku membantu kamu melahirkan anak-anak, Jiang Rong mengambil 2 dari anak-anak itu. Menyerahkannya padaku untuk diurus, aku memberikannya kepada orang lain. Kamu memberikan anakku kepada siapa? 1 diberikan kepada pasien rumah sakit. Kami tidak tahu identitasnya, cuma tahu dia datang ke rumah sakit untuk melakukan inseminasi buatan, tapi operasinya gagal. Dia sangat membutuhkan seorang anak lagi, anak yang lain. Diadopsi oleh seorang dokter di rumah sakit, dokter itu sudah pensiun. Beri saya data dokter itu, dan anak yang diberikan ke klien VIP, itu laki-laki atau perempuan? Apakah ada ciri khusus di tubuhnya? Anak yang diberikan ke klien itu adalah perempuan. Ada tanda lahir berbentuk bunga di punggung tangan kanannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat tangkap mereka. Mereka datang untuk membuat keributan. Kak Ming, cepat pergi. Aku akan menghalangi mereka. Halo, Dokter Ji, tes DNA yang kamu minta saya lakukan. Hasilnya sudah keluar. 2 sampel rambut yang kamu berikan kepada saya memiliki hubungan kerabat dekat. jadi Ming 11 benar-benar adik saya. Ming 11. Tuan Muda Ji, ada orang yang mengejar saya. Tolong bantu saya ya. Dokter Ji, apakah kamu melihat seorang wanita masuk tadi? Tidak, apa yang terjadi? Ada wanita yang membuat keributan di bagian kandungan dan kebidanan. Saya tadi sepertinya mendengar suara dari arah sana. Kalian periksa ke sana lagi-lagi. Baik, Terima kasih Tuan Muda Ji. kenapa kamu bisa sampai membuat keributan di bagian kandungan dan kebidanan? 5 tahun yang lalu, setelah melalui berbagai kesulitan saya melahirkan anak. Anak itu diambil oleh seorang perawat rumah sakit. Sampai sekarang saya bahkan tidak tahu berapa banyak anak yang saya lahirkan. Semua anak saya dibuang oleh ibu angkat saya. Sampai saat ini.
Saya hanya berhasil menemukan satu anak kembali. Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Apa nama perawat itu? Saya akan segera melaporkannya ke direktur rumah sakit. Tuan Muda Ji sama seperti Nuan Wan. Keduanya memiliki hati yang baik. Tapi, masalah ini sangat besar. Mudah membuat musuh waspada. Ming 11, karena kamu pernah melahirkan di rumah sakit ini. Lalu di mana suamimu? Dia sudah meninggal sebelum saya melahirkan. Ming 11, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Tuan Muda Ji, lepaskan tanganmu dulu. Aku sebenarnya milikmu. Ming Huai. Apa yang sedang kamu lakukan ini? Aku sedang memeriksa nadi dia. Memeriksa nadi dilakukan seperti itu? Aku cuma berjabat tangan dengan Ming 11 saja. Kamu kelihatan sangat tidak senang ya. Sungguh jarang melihatmu menggoda wanita di jam kerja loh. Ini membuat saya sangat terkejut. Dalam arti tertentu, aku memang lagi ngedeketin cewek. Tapi cewek ini beda sama cewek yang lain. Kamu gak tahu kalau yang Master Ji udah punya istri dan anak? Ayo pergi. MU Guichen, kok kamu bisa memfitnah? Hubungan aku sama Ming 11 gitu? Kalian dekat banget? Ada hubungan apa? Tentu aja kami dekat banget. Bisa nggak kalian biarin aku angkat telepon dulu? Suruh dia lepasin dulu tangannya. Aku sama Ming 11 mau angkat telepon, kamu lepasin dulu. Cuma kalian yang punya HP. Aku juga punya. Ayah Nuan Wan, Ibu Minyu, mohon segera datang ke pusat penitipan anak. Kenapa? Kamu juga mau ke pusat penitipan? Putri kecil di rumahku, bikin masalah lagi buatku. Ming 11, kamu ke pusat penitipan yang mana? Pusat penitipan anak bintang kecil. Aku juga mau ke pusat penitipan anak bintang kecil. Gimana kalau kamu naik mobilku aja, Yanyan juga ada di pusat penitipan anak bintang kecil. Kamu naik mobilku aja. MU Guichen, kamu ini mau merebut orang ya? Petugas penitipan anak nggak ada yang namanya Ayah Yanyan. Ke pusat penitipan anak. Udah, aku naik motor listrikku aja. Aku duluan ya. Dadah. Tante, aku lapar. Di sini ada 2 bungkus camilan, kamu mau yang mana? Kucingnya lucu. Boleh aku makan yang ini? Tentu aja boleh. Enak nggak? Aku pasti akan memperhatikannya dengan baik. Maaf banget ya. Nuan, sini. Minta maaf sama Tante Xiaoling. Aku nggak salah, aku nggak akan minta maaf. Nuan, nggak ngomong gitu. Tante Xiaoling. Kamu panggil aku ke pusat penitipan anak. Apa karena Mingyu ada masalah? Ibu Minyu, menurutku, Minyu punya gangguan kognitif. Tingkat kecerdasannya di bawah anak-anak lain. Aku sarankan dia pindah ke sekolah khusus. Pusat penitipan anak kami juga akan kasih dia surat keterangan pindah sekolah. Masa sih? Mingyu cuma belum pernah ikut penitipan anak, tapi dia cepat banget belajar. Anak umur 5 tahun, permen sama makanan kucing aja nggak bisa bedain. Sudah tidak bisa membedakan, tapi masih makan makanan kucing dengan lahap. Menurutku, pasti ada yang salah dengan kecerdasannya. Itu Bibi Ling yang memberinya makanan kucing untuk Mingyu. Mingyu ditipu oleh Bibi Ling. Minyu yang makan makanan kucing, aku tidak memegang pisau. Menempel di lehernya untuk memaksanya makan. Ku beritahu-tahu, tidak ada apa-apa dengan kecerdasan putriku. Gaya cara Nuan berhadapan dengan masalah. Justru sangat mirip dengan Ming 11. Baru saja, kau sudah menunjukkan kepada Tuan Ji video pengawasan di mana Nuan Wan. Melemparkan makanan kucing ke arahmu. Sekarang. Aku mau lihat rekaman pengawasan setengah jam sebelum kejadian ini. Bukan sembarang orang bisa berhak melihat video. Di ruang pengawasan kami. Dalam 3 menit, belikan untukku pusat penitipan Little Golden Star. Itu. Bukan cuma aku akan beli pusat penitipan ini. Aku juga akan mengusir bajingan yang menggertak putriku keluar dari sini. Minyu saja rendah intelektualnya, ternyata intelijensiamu juga tidak bagus loh. Hanya denganmu, bisa beli pusat penitipan termewah di kota Nancheng? Bangunlah, jangan bermimpi lagi. Tuan Ming, pusat penitipan ini didirikan oleh Presiden Grup MU. Khusus untuk putranya, berapapun harga yang kamu tawarkan. Mereka tidak akan mau menjualnya. Satuan keamanan, usir mereka keluar dari pusat penitipan ini untukku. Presiden MU, Anda datang tepat waktu, wanita yang tidak waras ini. Bilang akan membeli pusat penitipan kita. Berapapun harganya, pusat penitipan ini. Aku tidak akan pernah menjualnya. Dan juga kau. Keluarkan video pengawasan untukku. Presiden MU, ini video di kantor. Hanya punya data selama setengah jam terakhir. Rekaman pengawasan yang dihapus, aku bisa memulihkannya. Hei Nona Ming, jangan sampai merusak iPad itu loh. Kamu tidak mampu membayar gantinya. Tolong jelaskan, mengapa kamu mengeluarkan makanan kucing? Untuk putriku memilih? Itu kamu yang tidak mendidik putrimu dengan baik, sudah 5 tahun loh.
Bahkan tidak tahu kalau makanan kucing tidak boleh dimakan oleh manusia. Nona Ming, aku bukan menyalahkanmu, ini juga salah rumah sakit. Mereka seharusnya tidak membocorkan privasi klien. Nuan. Terima kasih sudah melindungi Xia Yue. Menurutku ini yang harus aku lakukan. Besok siang aku ada waktu. Ayo kita makan bersama. Oke, besok siang di Tianyu Huijian. Halo ayah, besok kita di Tianyu Hui. Makan jamuan keluarga bersama, aku ada hal yang sangat penting. Yang akan diumumkan. Kenapa jadi bisu? Tidak mau panggil Bu? Dia nenek saya? Dia musuh kita. Putri kesayangan saya, tunangan Pak MU. Berani musuhi kami? Hati-hati kami injak-injak kau. Kau berani pukul saya? Saya belum cari kau, malah datang sendiri. Pukul. Perlu pilih hari khusus? Kalian semua lihat, orang ini. Dia pukul mertua Pak MU, pantas masuk Tianyu Club? Salahkan nasibmu. Kalau kau anak saya, yang jadi tunangan Pak MU, pasti kau. Wah, keluarga Wen ada drama bagus begini. Pembicaraan kami tadi, kau dengar. Keluarga Ji tidak pernah ikut campur persaingan keluarga kaya Nan Cheng. Saya yakin yang Master Ji tidak akan ikut campur. Tianyu Club adalah milik keluarga Ji. Mulai hari ini, kalian berdua dilarang masuk Tianyu Club selamanya. Yang Master Ji, ini berarti kau melawan keluarga MU. Untuk Ming 11, meski harus musuhi seluruh keluarga MU. Apa masalahnya? Hei, buatkan papan. Wen Kege dan Jiang Rong dilarang masuk, pasang di depan pintu. Siap, yang Master Ji. Terima kasih. Ayo kita masuk, ayah. Bu, kalau yang Master Ji kasih tahu Achen. Yang Master Ji ini pasti naksir Ming 11. Makanya bantu dia. Dia tidak akan kasih tahu Pak MU. Kalau Ming 11 ibu kandung Yan Yan. Achen, ini semua Ming 11 yang suruh Ji Ming Huai. Lakukan pada saya dan ibu. Kamu kenapa? Ingat, kau sudah punya istri, jangan selingkuh. Ayah, mikir apa sih? Lihat baik-baik. Dia mirip seseorang, kan? Cuma agak mirip saja. Dia bukan cuma mirip ibu. Lihat baik-baik, ayah. Yang Master Ji, terima kasih bantu saya tadi. Kamu dan Wan sama-sama baik hati. Saya bukan orang baik hati. Saya bantu kau. Ada tujuan lain. Kau pasti tahu. Hubungan saya dengan MU Guichen. Saya tidak akan percaya pria manapun lagi. Loh, bahkan kata ayah dan kakak kandung tidak percaya? Apa katamu? Ming 11, laporan tes DNA ini menyatakan. Kamu dan Ahuai memiliki hubungan keluarga. Kamu ternyata adalah putriku yang hilang selama bertahun-tahun. Kamu adalah ayahku? Ming 11, aku kakakmu. Kakak. Aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan. Ayah, tentang aku menjadi putrimu, aku ingin untuk sementara. Jangan memberitahu siapapun. Aku takut. Setelah Wen Keke dan Jiang Rong tahu tentang ini, mereka akan bertindak nekat dan membahayakan anak-anakku yang lain. Ayah akan menuruti permintaanmu. Setelah kamu selesai minum segelas susu ini, aku harus pulang dulu. Aku juga sangat ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu, tapi sekarang aku tidak pantas untuk bersamamu. Yan, apakah keluarga kamu punya itu? Lupakan,
Kemungkinan kamu juga tidak tahu apa itu. Celanaku kotor. Bagaimana aku bisa pulang sekarang? Aku akan pergi mengambilkan pakaian bersih untukmu. Ini. Bukankah ini pakaian Wen Keke? Sepertinya, aku hanya bisa pakai ini dulu. Pakaian Wen Keke. Apakah Yan Yan sudah berbuat baik? Daddy, Bibi Ming 11 terluka. Terluka? Tahan di pantatmu, selesai cek darah dulu baru boleh pergi. Jangan, periksa lagi. Laporan ini masih salah, ganti orang lain, ambil darahnya lagi. Kenapa masih golongan darah B? Periksa lagi, periksa lagi. Salah, salah. Periksa lagi, periksa lagi, periksa lagi. Tuan MU, Nona Wen sudah diambil 400 cc darahnya. Jika benar-benar biarkan 100 perawat ini semua mengambil darahnya, Nona Wen akan mengalami syok. Aku ingin memberimu kejelasan, aku ingin perawat. Mengambil semua darahmu, sampai di laporan hasil pemeriksaanmu. Tercatat sebagai darah RH negatif. Achen, lepaskan aku saja. Kalau begitu katakan padaku, golongan darahmu apa sebenarnya? Golongan B. Baik. 5 tahun yang lalu, siapa sebenarnya yang memberiku transfusi darah? Ming 11. Apakah hubunganmu dengan Zeu? Sudah berkembang terlalu cepat? Aku sedang mengundang Nona Ming untuk menjadi wanita keluarga Yi. Kamu benar-benar orang yang banyak diminati ya. Ji Minghuai menginginkanmu. Zeu juga menginginkanmu. Wanita secantik Nona Ming, siapa yang tidak tertarik? Maaf, dia sudah jadi wanita saya. Apa? Kalian berdua. Terkejut, Tuan MU tidak bisa menangani hubungan dengan Wen Keke. Saya dan Tuan MU tidak mungkin. Kamu suruh orang. Periksa golongan darah Wen Keke. Sudah keluar hasilnya? Kenapa MU Gui Chen bisa begitu tenang? Golongan darah Wen Keke sebenarnya apa? Saya tidak ingin kamu ikut acara tahunan keluarga Ji. Kamu tidak berhak mengatur tindakan saya. Kalau kamu tetap mau ikut acara tahunan keluarga Ji, jangan salahkan saya nanti. Bukankah kamu pacarnya? Kok kalian bicara seperti musuhan? Ming 11? Saya dengan kamu transfusi darah ke Chen Chen, dan terjadi reaksi hemolisis. Biasanya, reaksi hemolisis karena transfusi darah sering disebabkan oleh transfusi dari kabar. Kalau kamu dan orang tua Chen Chen tidak ada hubungan darah, maka kemungkinan besar Chen Chen adalah anakmu. Chen Chen, memang anak saya. Bagus sekali, Ming 11. Selamat. Kamu menemukan anak lagi. MU Gui Chen, lepaskan saya. Anak itu milik saya. Kamu tahu betapa saya membencimu? Saya percaya. Keluarga Ji akan memberi saya dan anak ini rumah yang hangat. Keluarga Ji bisa melindungi Ming 11 dan anak-anaknya agar tidak menderita lagi. Kenapa kamu bisa menerima Ji Minghuai dan Jeyu, tapi hanya tidak bisa menerima saya? MU Gui Chen, kamu tidak pernah masuk dalam pertimbangan saya. Di sini, sekarang hanya tinggal Ming Huai yang belum datang. Kok ada kursi tambahan satu? Pelayan ini sangat ceroboh. Ibu, acara makan keluarga kita, selain Ming Huai, masih ada satu orang yang akan hadir. Paman, jangan-jangan yang kamu maksud Kak Suran? Dia tidak beruntung bisa ikut makan malam keluarga kita. Nenek, kami datang terlambat, maaf ya. Ming 11 adalah anak perempuan saya. Juga adik kandung Ming Huai. Ming 11 adalah anggota keluarga Ji. Lalu kenapa Nuan-Nuan jadi anaknya? Anak yang diambil Suran dari rumah sakit. Sebenarnya ini anak Ming 11. Oh, Tuhan adil. Bisa membuat cucu perempuanku ini tinggal bersamaku dengan cara seperti ini.
Bu, kamu salah paham. Tentang hubungan Ming 11 dan Ming Huai. Selama bertahun-tahun ini, di mana kamu tinggal? Awalnya aku diadopsi keluarga Wen, lalu mereka menemukan bahwa aku bukan putri kandung mereka, jadi aku keluar dari Nancheng. Kemudian aku kembali ke Nancheng, dan baru bertemu kembali dengan kakakku. Keluarga Wen. Wen Ming 11, kamu bukanlah orang yang putri palsu keluarga Wen kan? Aku tahu banyak hal tentangmu. Keluarga Wen mengira kamu anak nakal. Tidak mau belajar dari kecil, suka berkelahi, dan lagi. Kehidupan pribadimu sangat kacau, bahkan kamu hamil sebelum menikah. Lalu diusir keluar dari keluarga Wen. Nuan-Nuan adalah putrimu. Kalau begitu bukankah dia si manis yang ayahnya tidak jelas siapa? Jiking, jaga bicaramu. Kalau begitu katakan, siapa ayah Nuan-Nuan? Ayah Nuan-Nuan sudah meninggal. Ternyata, identitas ayah Nuan-Nuan. Sungguh memalukan untuk diungkapkannya. Nona Jiking, jadi menurutmu, kamu tidak mau jadi keluarga bersamaku? Aku hanya merasa kamu memalukan saja. Ming 11, mulai sekarang di depan orang lain. Jangan pernah mengklaim sebagai anggota keluarga Ji. Takutnya kamu membuat malu keluarga Ji. Jiking bilang aku tidak mau belajar, suka berkelahi kemana-mana. Apakah ada bukti untuk semua hal ini? Ini informasi dari sahabatmu sendiri, Wen Keke. Semua orang di kalangan kami tahu, semua hal kotor yang kamu lakukan. Dan perbuatan memalukan itu. Karena aku sudah memutuskan untuk pindah kembali ke keluarga Ji. Jadi aku membawa semua dokumen identitas dan sertifikatku ke sini. Aku, juara umum ujian masuk Universitas Nancheng. Gelar sarjana ekonomi dari Universitas Qingbei. Gelar magister keuangan dari Universitas Qingbei. Sertifikat doktor manajemen dari Universitas Kota Pelabuhan. Ming 11, kejutan apa lagi yang kamu miliki? Yang tidak aku ketahui? Sertifikat peneliti pasca doktoral dari Universitas Oxford. Bu, lihat ini. Ming 11 adalah orang dengan pendidikan tertinggi di keluarga kita. Sudah kulihat, pendidikan tinggi tidak berarti akhlak juga baik. Penghargaan pahlawan keberanian Nancheng. Bukankah kamu bilang aku suka berkelahi kemana-mana? Bu, lihat ini, sertifikat keberanian untuk melakukan perbuatan baik. Ming 11, jangan terlalu sombong. Sertifikat dan penghargaanmu ini, di keluarga Ji kami, bukanlah apa-apa. Lalu bagaimana gelar pendidikan Nona Jiking? Penghargaan apa lagi yang pernah kamu dapatkan? Nenek, dia menggangguku. Mulai sekarang, namaku Jiming 11, sepupu. Nanti jangan salah panggil namaku lagi. Ming 11, duduklah, mari makan bersama kami. Nenek, lihatlah betapa sombongnya Jiming 11 itu. Apa gunanya dia punya pendidikan tinggi, kehidupan pribadinya tidak sopan. Dia adalah noda terbesar keluarga Ji kami. Tapi bukankah keluarga Ji kami akan mengadakan rapat tahunan 2 hari lagi? Nanti, aku untuk Ming 11. Cari pemuda berbakat. Bu, Ming 11 membawa anak. Siapa yang mau menikahinya? Pemuda berbakat paling terkemuka di Haicheng. Seharusnya untuk Xiaoqing kami kan. Aku melihat Xiaoqing tumbuh dewasa. Aku pasti akan cari suami yang baik untuk Xiaoqing kami. Tapi aku juga harus lihatkan satu untuk Ming 11. Cepatkan dia dinikahkan, dia membawa seorang anak. Tinggal di keluarga Ji kami, bagaimana itu pantas? Nenek, aku dan ayah akan membantu kamu. Memilih suami yang baik untuk Ming 11, Achen, 5 tahun yang lalu, aku yang meminta Ming 11 transfusi darah untuk menyelamatkanmu. Aku tahu kamu orang yang mengetahui balas budi, tapi Ming 11 itu orang yang sangat jahat. Aku tidak mau kamu ada hubungan dengannya, makanya aku katakan. Akulah yang menyelamatkanmu sendiri. Lihatlah karena aku adalah ibu Yanyan. Lepaskan aku, boleh? Sudah sampai saat ini, masih berpura-pura. Apakah kamu tidak mau lihat sendiri laporan tes DNA? Antara kamu dan Yan-Yan? Achen, kapan kamu mengambil rambutku untuk membuat laporan tes DNA? Rambut itu kadang-kadang tidak akurat loh. Aku sudah mengambil banyak tabung darahmu, aku pakai 1 tabung darah. Untuk membuat tes DNA, kamu katakan padaku. Hasil tes DNA tidak akurat, ya? Aku mau kamu katakan sendiri padaku. Siapa ibu kandung Yan-Yan? Itu Ming 11. 5 tahun yang lalu, wanita yang muncul di rumahmu itu siapa lagi?
Ming 11. Kamu, apakah kamu tahu betapa aku mencintaimu? Aku secara alami tidak bisa punya anak, aku sangat ingin punya anak denganmu. Makanya aku meminta bantuan Ming 11. Ming 11 lah yang tidak mau Yanyan. Setelah dia melahirkan anak-anak itu, dia masih mengira bahwa anak-anak itu semua adalah beban baginya. Kau kira aku buta ya? Bagaimana Ming 11 mencari anak-anaknya sendiri? Kau kira aku tidak bisa melihat apa-apa ya? Karena dia menyesal, dia menemukan bahwa anak-anaknya sendiri semua diasuh oleh orang kaya dari kota selatan, dan dia ingin memanfaatkan orang kaya itu. Jadi dia cuma berpura-pura saja. Jadi, Ming 11 dengan sukarela memberiku melahirkan anak, ya? Jika aku bilang Ming 11 itu sukarela, maka ceritanya dia meninggalkan anak tidak akan terbukti. Ming 11, dia tentu saja tidak sukarela. Waktu itu dia sudah memiliki orang yang dicintai. Seberapapun ibunya membujuknya, dia tetap tidak mau melahirkan anak. Jadi ibunya mengurungnya di rumah. Setelah dia mengandung anak-anak itu, dia berkali-kali ingin menggugurkan mereka. Dia mengira anak-anak itu semua adalah beban baginya. Cukup. Acen? Tapi orang yang paling mencintaimu adalah aku, Nyonya Emyu. Apakah Tuan Muda ada di kamar kalian? Apa? Kamu bilang Yanyan tidak ada di kamar? Aneh, lalu kemana pergi Tuan Muda? Aku sudah mencari kemana-mana tapi tidak menemukannya. Kamu bilang Yanyan hilang? CCTV menunjukkan bahwa Tuan Muda lari keluar sendirian. Kenapa dia tiba-tiba lari dari rumah? Suruh bawahan cari seluruh area. Siap. Halo, Yanyan hilang. Apa? Yanyan hilang? Adik, kamu mau kemana? Kakak, Yanyan hilang. Apa dia diculik ya? Tidak benar, keluarga MU selalu memiliki pengamanan yang ketat. Dan sejak terakhir kali Suran menculik MU Yanyan, sistem keamanan keluarga MU sudah ditingkatkan lagi. Jika penculik mau menculik MU Yanyan, rasanya akan lebih sulit lagi. Yanyan hilang. Yanyan lari dari rumah sendiri. Aku harus pergi mencarinya dulu. Pesta sebentar lagi akan dimulai, ayah akan di depan. Semua orang mengumumkan bahwa kamu adalah putri tertua keluarga Ji. Tidak, aku tidak peduli lagi dengan itu semua. Aku harus pergi mencari Yanyan dulu. Baiklah, kamu cari Yanyan dulu saja. Aku akan berusaha menunda waktu, Papa mengumumkan identitasmu. Tapi kamu harus kembali sebelum jam 8. Aku akan segera mencari Yanyan. Kamu ganti baju dulu. Satu orang lagi di keluarga Ji, harta yang aku dapat akan berkurang setengah. Ming 11, aku tidak akan membiarkanmu menjadi putri tertua keluarga Ji. Paman, Kak Ming 11 sudah siap. Dia ingin kamu mengumumkan identitasnya lebih awal kepada semua orang. Baik. Selamat datang para tamu undangan. Hari ini, untuk menghadiri acara tahunan grup perusahaan Ji malam ini, aku ingin mengumumkan kabar baik, yaitu mengundang tamu istimewa malam ini, Ming 11, untuk naik ke panggung. Kenapa Papa mengumumkan identitas Ming 11 lebih awal sekarang? Ming 11, siapa itu? Kenapa aku tidak pernah dengar nama ini? Mana orangnya? Kenapa Ketua Ji bicara ke udara? Mari kita sambut orang yang sangat penting bagiku. Ming 11, naik ke panggung. Papa, Ming 11 ada urusan keluar. Apa? Ketua Ji, ini sedang main drama apa sih? Ming 11 ini benar-benar tidak tahu diri ya. Ketua Ji mengundangnya 2 kali, dia tidak muncul. Nenek, Kak Ming 11 menghilang. Ini gimana dong? Pasti Ming 11 belum pernah lihat. Pesta malam yang begitu meriah, pasti dia kabur di menit terakhir. Cepat telepon Ming 11, pesta ini kan diadakan untuknya, mana mungkin dia tidak datang. Halo Kak Ming 11, semua orang menunggumu. Halo, Kak Ming 11. Nenek, Kak Ming 11, dia mematikan teleponku. Perempuan ini, kalau dia tidak segera muncul di tempat pesta ini, mulai sekarang, dia jangan pernah lagi masuk pintu rumah keluarga Ji kita. Bikin kesal. Kak, kembalikan HP-ku. Kamu sama sekali tidak menelpon Ming 11. Nenek lihat, jangan cari gara-gara di depan nenek. Kita dengan tulus hati mengadakan pesta meriah seperti ini untuk Ming 11, dia tidak datang itu fakta. Papa bilang langsung padaku, kamu yang menyuruhnya lebih awal. Naik panggung umumkan identitas Ming 11. Kamu ini sedang menjegal Ming 11. Nenek, aku dan Kak Ming Huai tumbuh besar bersama. Rasa cinta selama 20 tahun lebih ternyata tak bisa menyaingi Ming 11 yang baru kembali kurang dari seminggu.
Aku juga nggak tahu, Miss Ji berdandan secantik ini mau ngegantungin. Pemuda hebat keluarga mana ya? Kamu, Yi, jaga anakmu baik-baik. Anakku ini, namanya lihat ketidakadilan, langsung turun tangan. Dia jelas-jelas mengganggu aku. Siapa suruh kamu ganggu cewekku? Adik Yi, cewekmu itu siapa sih? Cewekku adalah Ming 11. Ming 11 ada aku, Yi Chen Chen yang jagain. Aku nggak izinkan siapapun menyakitinya. Kamu, Yi, masa nggak tahu kalau Ming 11? Kehidupan pribadinya berantakan, dia punya anak tanpa nikah. Tapi sulit mengungkapkan identitas ayah anaknya, kan? Sepertinya kamu pengen banget tahu identitas ayah si anak ya. Aku nggak tahu. Kamu, Yi, tahu nggak cowoknya Ming 11 itu siapa? Tentu saja tahu. Seorang cowok yang bahkan Ming 11 pun sulit mengungkapkannya. Pasti bukan orang baik. Hei, kamu ngomong siapa? Aku kasih tahu ya. Aku ini cowoknya Ming 11. Ini nggak mungkin. Kamu, Yi, malah bikin masalah makin besar. Yan Yan, kamu di mana? Yan Yan baik-baik aja. Kenapa tiba-tiba kabur dari rumah? Apa kamu mukulin Yan Yan? Aku nggak pernah mukulin anak. Terus kenapa dia kabur? Dia kan nggak bisa bicara. Kalau dia nggak nemuin jalan pulang, gimana caranya nanya jalan? Baru aja aku kasih tahu Yan Yan hilang. Langsung kamu tinggalin Jimmy Huai. Datang cari Yan Yan. Kamu masih sayang Yan Yan, kan? Masa iya aku nggak sayang Yan Yan? Terus kenapa kamu nggak mau ngaku? Kalau kamu itu ibu kandung Yan Yan. Kamu sudah tahu semuanya. Wan kau udah ngaku semua. Bilang kamu lahirin 5 anak buat aku, Yan Yan, Nuan Nuan, sama Yi Chen Chen. Mereka semua anakku. Benar kan? Iya, mereka semua anakmu. Mereka tinggal di kota yang sama denganmu selama 5 tahun. Tapi kamu, pernah nggak sekalipun kamu jalani tanggung jawab sebagai ayah? Perawat yang nolong lahirin bilang, waktu Yan Yan lahir, pita suara sebenarnya tidak ada masalah. Jiang Rong dan Wen Keke baru membawanya pergi. Yan Yan sebagai anakmu, tapi kehilangan hak untuk berbicara. Lihat seperti Nuan Nuan, Chen Chen, merekalah anak yang paling disayang. Sedangkan Yan Yan tumbuh di bawahmu, seorang ayah kandung. Apakah dia pernah merasakan kebahagiaan sehari pun? Tapi aku memberikan yang terbaik untuk Yan Yan. Tapi hanya cinta yang tidak kau berikan padanya. Aku sendiri bahkan tidak memilikinya. Bagaimana aku bisa memberikannya pada Yan Yan? Saat aku menemukan Yan Yan, aku akan membawanya pergi. Kenapa? Mau membuat Yan Yan meninggalkan ayah kandungnya. Kau tidak layak menjadi ayah kandungnya. Mingsilah yang tidak menginginkan Yan Yan. Setelah melahirkan anak itu, dia masih menganggap anak-anak itu adalah beban baginya. Ya ampun, kenapa kau mirip sekali denganku? Apa yang di depanku ini benar bukan cermin. Hangat, kau manusia asli, bukan robot bionik tiruanku. Siapa kau? Apa yang kau tunjukkan? Namaku Mu Yan Yan. Meski aku tidak mengerti bahasa isyaratmu, tapi aku tahu apa yang ingin kau katakan. Namaku Yuan Bao, halo. Kenapa kau duduk sendirian di sini? Ayah dan ibumu di mana? Oh, aku tahu. Apa kau seperti aku, tidak punya ibu? Jangan menangis. Aku sudah 5 tahun. Aku belum pernah melihat ibuku sendiri, orang tua itu bilang. Ibu tidak sengaja meninggalkanku. Jika saat itu orang tua itu tidak membawaku pergi, aku akan dibuang ke tempat sampah oleh orang jahat. Dikirim ke tempat pembuangan sampah, hidup mati sendiri, orang tua itu menyuruhku jangan membenci ibuku sendiri. Dia hanya tidak mampu melindungiku, tapi dia mau melahirkanku. Membawaku ke dunia ini, itu artinya ibu menyayangiku, mari kita bermain. Kemarilah. Yan Yan, kau di mana? Baiklah, kau pulang dulu. Keluarga Ji masih menunggumu menghadiri pesta. Di sini, aku akan membawa anak buahku. Menyisir satu persatu. Tidak menemukan Yan Yan, kemana aku bisa pergi? Kau tidak menghadiri pesta, keluarga Ji akan kehilangan muka. Yan Yan adalah anak saya. Ini adalah saat yang paling penting. Saya yakin ayah dan kakak sulung pasti akan memahami saya. Siapa yang kamu panggil ayah?
Direktur utama Ji adalah ayah saya dong. Kamu dan Jiming Huai. Belum ada kepastian sama sekali. Udah terburu-buru ganti panggilan. Panggil Tuan Ji sebagai ayah. Apa yang kamu bicarakan? Ji Minghuai adalah kakak kandung saya. Saya panggil direktur utama Ji ayah. Apa yang salah? Apa? Jiming Huai adalah kakakmu? Yan Yan. Sayang, Kayaknya aku dengar suara Yan Yan. Tidak mungkin. Yan Yan kan belum bisa bicara. Tidak, itu suara Yan Yan. Memang itu suara Yan Yan. Dia pasti di sekitar sini. sayang, Dengar nih, memang itu suara Yan Yan. Yan Yan. Penampilannya persis sama kayak kamu. iya, namanya Yuan Bao. Dia tidak punya ayah. Juga tidak punya mommy. Mommy, menurutmu apakah mungkin? Mommy Yuan Bao itu kamu? Presiden MU, putramu sekarang ada di tanganku. Putraku? Bagaimana bisa dia di tanganmu? Kamu tidak percaya ya? Buka videonya lihat sendiri. Wanita tua jahat, lepaskan aku. Ini? Lihatlah putramu, dia terlalu gugup sampai bisa bicara sekarang. Kalau kamu mau putramu selamat, suruh Ming 11 bawa ke dan uang tunai 5 juta, datang ketemu aku. Aku kasih tahu kamu, kalau kamu bawa orang tambahan satu pun, aku akan bunuh MU Yan Yan. Mommy, itu Yuan Bao. Nenek salah anggap Yuan Bao sebagai aku. Dia bukan nenekmu lagi. Anak bernama Yuan Bao ini. Bagaimana bisa penampilannya persis sama persis kayak Yan Yan? Kemungkinan besar, dia juga anak saya. Aku akan segera bawa Wen Keke. Pergi mencari dan membawa pulang Yuan Bao. Ada apa dengan keluarga Ji? Bukannya ada orang penting yang mau dikenalkan kepada kita? Kaki saya udah pegal berdiri, tidak pernah menyangka. Keluarga Ji, salah satu dari 4 besar, bisa gagal menggelar pesta tahunan sebesar ini. Bisa gagal total. Pesta hampir selesai, Ming 11 masih belum muncul. Dia berani mengecewakan kita. Mulai sekarang, dia jangan harap bisa masuk lagi ke pintu keluarga Ji. Ketua, orang dari grup MC datang. Kita dan grup MC. Tidak ada hubungan apa-apa. Maksudmu grup MC kelas dunia? Orang mereka datang ke pesta malam keluarga Ji. Ini artinya mereka ingin kerjasama dengan keluarga Ji. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Pelayan, cepat, undang orang grup MC masuk. Grup MC mengirimkan hadiah untuk putri keluarga Ji. Wah, mewah sekali. Grup MC benar-benar royal. Ini hadiah dari grup MC untuk putri keluarga Ji. Silakan diterima. Putri keluarga Ji, itu pasti merujuk pada Xiaoqing kita. Aku baru masuk grup MC sebagai direktur pemasaran, tapi sehari-hari orang grup MC memperlakukanku biasa saja. Pasti orang grup MC melihat bakat Xiaoqing. Mereka ingin mengembangkannya. Kurasa begitu. Kemarin manajer pemasaran bilang, pimpinan grup MC sangat mengapresiasi keluarga Ji. Grup MC sangat menyayangi keluarga Ji. Xiaoqing, kamu berjasa besar. Nenek, pesta tahunan ini, aku sudah kembalikan kehormatan kita. Ming 11 itu tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku kasih Ming 11 waktu 5 menit lagi. Kalau dia masih tidak datang, aku akan umumkan di atas panggung. Dia tidak ada hubungan dengan keluarga Ji. Biar dia tidak bisa pakai nama keluarga Ji untuk bertindak semena-mena di luar. Nenek, pernahkah nenek berpikir hadiah dari grup MC? Mungkin untuk Ming 11? Ming 11 juga putri keluarga Ji. Kita belum umumkan keluar. Kalau Ming 11 adalah putri keluarga Ji. Di seluruh Nancheng, selain keluarga Ji, siapa yang tahu? Ming 11 adalah anggota keluarga Ji? Ming Huai, kenapa kamu selalu membela Ming 11? Kita semua di sini menunggunya. Hari ini harus diberi pelajaran. Tinggal 3 menit. 2 menit lagi. Ketua, keluarga MU datang. Keluarga MU, kenapa mereka datang? Kita kirim undangan ke MU Guichen. Tapi ditolaknya. Pak MU sangat sibuk, tapi masih sempat datang. Ini artinya, dia juga ingin bersahabat dengan keluarga Ji. Feng Huang terbang berpasangan, 9 sisir emas, Feng Huang datang membawa kemakmuran. 9 tusuk konde emas, lambang kemakmuran dan kebahagiaan. 1 tongkat giok hijau kekaisaran. Naga dan Phoenix lambang kebahagiaan. Sepasang gelang emas. Bebek mandarin bermain air. 1 set mangkuk dan sumpit emas. Keluarga MU benar-benar royal ya. Kenapa keluarga MU memberi keluarga Ji begitu banyak hadiah?
Dan lihat perhiasan dan giok ini, kelihatannya seperti mas kawin. Uang tunai mas kawin, 88.888.000. Keluarga MU memang sedang melamar. Entah putri keluarga Ji yang mana yang ingin dinikahi keluarga MU. Yang mungkin disukai keluarga MU, pastinya putri paman kedua Ji. Ji King kan? Siapa yang menyuruh kalian mengirim mas kawin ini? Pak MU yang menyuruh kami mengirim mas kawin. Pak MU bermaksud melamar putri keluarga Ji. Pak MU mau menikahiku? Mulai sekarang, aku akan menjadi wanita paling terhormat di seluruh Nanchang. Bagus, kamu memang pantas jadi putri terbaik keluarga Ji. Sekarang aku akan umumkan satu hal. Para tamu undangan, Ming 11 adalah putri keluarga Ji, yang terpisah bertahun-tahun. Karena dia kurang ajar, dan kelakuannya buruk, seharusnya di pesta keluarga Ji ini. Kami umumkan kepulangannya. Tapi dia menghilang tanpa alasan, membuat keluarga Ji kehilangan muka. Nenek, Sekali lagi kumumkan, Ming 11 dan keluarga Ji. Tidak ada hubungan apapun. Apapun yang dia lakukan di luar, tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Ji. Nenek, aku belum resmi kembali ke keluarga Ji. Kamu sudah tak sabar mengusirku ya? Kamu datang sekarang, sudah terlambat. Ming 11, kamu kemana saja? Ming 11, kenapa kamu pakai gaun palsu? Cepat pergi, jangan mempermalukan diri di pesta. Gaunku bukan bajakan. Ini gaun desain terbatas karya desainer top grup MC, harganya 100 juta. Sepengetahuanku, gaun ini disimpan di markas grup MC, cuma ada satu. Yang kupakai ini yang asli. Dasar kamu, pantaskah pakai gaun haute couture MC? Gaunku asli. Kebetulan ada orang grup MC di sini. Beraninya kamu minta mereka periksa gaunmu ini. Asli atau palsu? Tentu saja berani. Kalau gaunmu ini palsu, demi reputasi keluarga Ji, ku minta kamu langsung lepas gaun itu di depan umum. Baik. Kalau gaunku asli, kamu yang lepas gaun yang kamu pakai. Baik, aku taruhan denganmu sekali. Silakan orang grup MC naik. Katakan pada mereka siapa aku. Ini adalah CEO eksekutif grup MC kami. Nona Ming 11, CEO Ming. Para pemegang saham mengucapkan selamat atas pertemuan Anda dengan keluarga. Sebagai hadiah ucapan selamat dari grup MC. Bukan untukku, Nona Ji King. Apa yang kau bicarakan? Kau hanya seorang karyawan baru. CEO Ming kami butuh 5 tahun. Membawa grup MC ke puncak kejayaan. Hanya dia yang pantas mengenakan gaun ini. Jiking, terima konsekuensinya. Lepaskan. Ming 11, jangan keterlaluan. Walaupun kau CEO MC, aku akan usir kau dari keluarga Ji. CEO MU tiba. Ming 11. Maukah kau menikah denganku? Nenek Ji ingin mengusirku dari keluarga Ji. Sekarang, aku tidak lagi memakai marga Ji. Namamu tidak penting. Yang penting adalah aku mencintaimu. Maukah kau pergi bersamaku?